Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi kita di kelas mekanika teknik. Yang sebelum itu saya sampaikan dulu beberapa hal yang belum saya sampaikan ya di pertemuan pertama kita. Baik, ini untuk BLP-nya sekarang sudah bisa diakses. Kalian sudah saya masukkan juga sebagai partisipan di dalamnya. Yang pertama ada ini ya, yang masih jadi aturan protokol kesehatan. Jadi saya mengingatkan untuk menjalankan 5M. Ini paling tidak untuk kalau misalnya flu atau batuk-batuk gitu ya. Jadi pakai masker paling enggak supaya tidak menulari yang lain. Yang lainnya mencuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Oke, kemudian ada kontrak kuliah. Kontrak kuliahnya di sini saya menuliskan untuk sistem penilaian yaitu sikap 10%, itu dari kehadiran dan juga dari penilaian teman. Kemudian ada tugas, bisa saya sampaikan tugasnya apa, satu aja tugasnya, itu presentasi. Jadi di sini 0, tapi itu masuk ke bagian tugas ya. Kemudian tidak ada kuis, tidak ada juga praktik. Kemudian UTS dan UAS masing-masing porsinya 35%. Kemudian untuk keterlambatan maksimal 10 menit, lewat dari itu dihitung alpha. Kemudian ada RPS-nya, ini untuk detailnya bisa dibaca di sini. Terus ini buku acuan kita, buku Bavikati, sudah saya upload. Kemudian ini untuk PowerPoint-nya, ini sudah saya masukkan sampai yang pertemuan 6 ya. Ini sudah ada isiannya. Yang di sini masih PPT kosong, tapi nanti isiannya akan membahas ini kayak gitu. Kemudian untuk tugasnya ini ya. Untuk tugasnya nanti kan presentasi. Nah, PPT-nya dikumpul itu tanggal 28 deadline-nya. Jadi bisa dibuka di sini. Ini tugas presentasinya. Buat 7 kelompok dan pilih artikel ilmiah yang ingin digunakan. Di sini ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi saja kelompoknya. Kemudian pilih salah satu ini. Beda-beda ya setiap kelompoknya. Kemudian buat ringkasan isi artikel ilmiah dalam PowerPoint, lalu presentasikan isinya di kelas. Nanti di pertemuan ke-14 ya. 14 ini untuk deadline-nya 28 Mei pukul 7.45. Seperti itu. Kemudian untuk yang hari ini kita akan membahas tentang trust ya. Untuk hari ini dan besok kita bahas tentang trust ini. Ya. Jadi trust ini di chapter 3. Nah, trust itu ada 3 kategorinya. Ada perfect trust, deficient trust, dan juga redundant trust. Nah, kalau yang perfect trust ini, perfect trust itu dia karakternya atau cirinya itu adalah dia bisa mempertahankan bentuknya ketika dia diberi beban pada join manapun. Di arah manapun dia dikasih beban, dia akan bisa menahan atau mempertahankan bentuknya. Contohnya itu yang di 3.1 ini, 3.2, 3.3, dan 3.4 yang A. Nah, kemudian ada deficient trust. Kalau deficient trust itu dia kekurangan membernya. Jadi dia tidak mampu mempertahankan bentuknya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini yang 3.4 A dan B ini jumlah membernya sama. Member itu yang ini ya, si batang-batangnya ini jumlahnya sama, tapi kan posisinya dia tidak tidak di tempat yang dia dibutuhkan itu ya, tidak di tempat dia dibutuhkan untuk menahan beban, sehingga dia termasuk deficient trust. Ini buat termasuk deficient trust nih yang 3.5. Terus satu lagi ini ada redundant trust. Kalau redundant itu dia malah lebih banyak membernya. Jadi kalau perfect trust itu pas, deficient kurang, redundant trust itu dia berlebihan. Contohnya yang di 3.6 ini dia terlalu banyak member dari trustnya. Nah, kalau yang redundant trust ini dia tidak bisa dianalisis dengan menggunakan persamaan equilibrium saja. Kemudian asumsi-asumsi yang kita gunakan dalam analisis trust yaitu pertama, ujung-ujung member itu terhubung dengan pin. Kalau nyatanya kan ada yang dengan las, ada dengan baut, dan seterusnya. Kemudian ada yang kedua, beban
hanya bekerja pada join. Join itu yang tadi ujung-ujungnya ini ya. Ini ujung-ujung member ketemu member itu join. Kemudian self weight atau beratnya si member sendiri itu negligible atau bisa diabaikan. Jadi dibandingkan dengan berat yang ditanggung sama si member atau di bagian join itu, dia beratnya dia sendiri itu sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Kemudian membernya itu punya cross section yang uniform, itu asumsi kita. Selanjutnya ada nature of force in members. Jadi ada dua nature-nya itu, yaitu kompresi dan juga tensi atau tarik. Ya, kalau kompresi kan tekan ya. Nah, di sini di 3.7a kita ditunjukkan gambar sebuah teras ABCDE ini. Kemudian di B ini ditunjukkan bahwa yang di atas ini, yang BC, yang di BC itu nature-nya atau dia gayanya itu adalah kompresi. Ya kan, kompresi dia kan menekan si join-joinnya ya, menekan ujung-ujungnya ini. Gitu. Kemudian yang di AE, ini yang di bawah sini, AE dia ditandai dengan T, itu dia tension atau tarik. Jadi kelihatannya joinnya seperti ditarik ini kan ya, seperti ditarik. Atau digambarkan di 3.7C, ini yang atas kompresi, yang di bawah ini tensi. Jadi kalau ditandain panahnya itu dia nempel ke ini ya, ke ujung-ujung joinnya untuk kompresi, sedangkan tension seperti ini. Oke, nah kemudian apa saja metode analisis untuk trust ini? Ada 3. Di sini disebutkan metode join, metode section, dan juga metode grafis. Ya, yang kita bahas di kelas ini yaitu metode join dan juga metode section. Untuk join hari ini dan untuk yang section itu lanjutkan untuk pertemuan yang ke-6 ya. 6 besok. Oke, untuk metode join seperti apa? Jadi kalau metode join itu kita akan di tiap joinnya itu kita akan menggunakan 2 independent equation of equilibrium. Jadi persamaan equilibrium kita analisis lah gitu. Nah, di situ pertama kita ngapain? Pertama kita tentukan dulu atau kita ambil satu join yang di situ hanya ada 2 gaya yang tidak diketahui, jadi itu unknown. Kemudian seringkali join seperti itu hanya bisa kita identifikasi setelah kita menemukan reaksi pada support gitu. Nah, kalau reaksi pada supportnya kita memperhitungkan atau mempertimbangkan equilibrium keseluruhan frame gitu ya. Kalau tadi join itu kan kita fokus ke join itu. Nah, kalau yang untuk reaksi support itu keseluruhan trussnya itu. Nah, kemudian dengan 2 equation of equilibrium tadi itu kita cari 2 unknown force tadi yang ada di join. Setelah kita dapat, kita lihat lagi cari join yang berikutnya, yang sekarang dia punya 2 unknown force. Mungkin sebelumnya masih ada 3, dia tidak diketahui jadi nggak bisa diambil kan. Setelah kita dapatkan hasil di join pertama, ternyata kita sudah bisa melanjutkan ke join kedua misalnya kayak gitu. Nah, kita teruskan seperti itu sampai kita mendapatkan force di semua member. Contohnya seperti ini. Jadi example 3.1, cari force semua member pada truss yang ditunjukkan pada gambar 3.8a. Tabulasikan hasilnya. Jadi ada ini ya, truss A, B, C, D, E seperti ini. Dan tingginya 3 meter, ini 3 meter juga. Kemudian ada bebannya 40 kN, 40 kN. Nah, di sini yang terlihat di sini dia tidak atau belum menyampaikan berapa ini sudutnya gitu kan. Oke, ini caranya. Pertama kita tentukan dulu atau kita hitung dulu berapa sudutnya. Yang tadi masih ditanda hanya theta itu kan. Nah, tan theta itu adalah 3/3. Dari mana 3/3? Tangan itu kan dia sin per cos atau depan per samping gitu ya. Depan per samping. Nah, depannya si sudut ini kan yang ini. Itu kan besarnya 3 meter ini. Jadi 3 meter per sampingnya itu 3 meter juga. Jadi 3/3 itu 1. Itu masih tangan theta. Nah, maka kalau kita mau nyari tetanya sendiri itu adalah aktan 1 yaitu 45
derajat. Kemudian yang tahap kedua kita yaitu cari join yang ada 2 unknown-nya. Nah, di sini dia bilang pada join C yang diambil. Nah, join C yang diambil yaitu kita mencari FCB ini ya, member CB dan juga CD. Jadi FCB dan juga FCD. Nah, dari mana itu? Coba kita lihat misalnya B. Di join B ini ada berapa yang tidak diketahui? Ada 4 kan? Yang AB, BE, kemudian DB sama yang BC ini. Kemudian kalau kita lihat yang D ini ada berapa yang tidak diketahui? Ada 3. Ada DE, DB, dan juga DC ini kan. Sebenarnya yang diminta hanya 2 yang tidak diketahui. Nah, sekarang coba kita lihat ke yang C. Yang C ini kan udah diketahui 40 kN. Jadi tinggal BC dan juga CD. Nah, jadi itu kita bisa ambil nih yang C. Nah, kemudian kita gunakan 2 equation of equilibrium di join itu. Equation equilibrium itu dia yang sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Jadi komponen x, total komponen x gayanya itu harus sama dengan 0 dan total gaya di komponen y atau bukan komponen di sumbu y gitu ya. Semua yang vertikal itu dihitung totalnya 0. Seperti itu. Jadi kan balance. Nah, kalau kita sudah menentukan join tadi itu, kita gambarkan dulu lebih detail. Jadi kita gambar khusus untuk joinnya itu. Jadi kalau tadi kita ambil C, berarti ada FCB dan FCD. Selain yang 40 kN udah diketahui tadi. Ini sudah tahu tadi 45 derajat, kita masukkan ya dari sini tadi 45 derajat. Nah, kemudian untuk arahnya bagaimana nih? Untuk arahnya itu sebenarnya kita asumsi saja. Cuman jadi sebenarnya nggak masalah nih kita mau arah FCB-nya ke bawah sini, FCD-nya keluar sana, itu bisa-bisa aja. Karena nanti kalau misalnya ternyata asumsi kita salah, tinggal kita lihat, oh di hasil kita itu hasilnya sign-nya itu negatif. Berarti terbalik tadi. Harusnya kalau misalnya tadi kita FCB-nya ke bawah, FCB ke bawah itu kan berarti kompresi. Kalau kita asumsikan kompresi ternyata hasilnya negatif, berarti ini yang benar adalah tension, kayak gitu aja. Tinggal kita benerin panahnya jadi ke atas seperti itu. Nah, kalau ini sebenarnya kita bisa melihat udah bisa asumsi yang benar sih ya dari awal, karena kan ini ada yang diketahui yang 40 kN ke bawah arahnya. Berarti kan untuk balance itu harus ada yang ke atas kan. Yang ada komponen Y-nya kan cuma FCB. Nah, FCB kalau dia mau ke atas ya berarti harus ke arah ini yang tension. Kalau kompresi kan juga ikut ke bawah jadinya. Gitu. Jadi ini harus ke atas. Nah, kemudian yang di sumbu X. Di sumbu X. Kalau tadi FCB-nya kita udah tentukan ke atas ini, berarti kan dia yang X-nya FCB itu adalah ke kiri kan? Ke kiri. Nah, kalau ada yang ke kiri, supaya balas harus ada yang ke kanan. Maka FCD-nya kita bisa asumsikan ke kanan. Seperti itu. Kemudian ini yang digunakan adalah yang sigma Fy sama dengan 0. Jadi FCB kita ambil komponen Y-nya, yaitu FCB sin 45 derajat sama dengan 40. Jadi kan yang semua yang ke atas sama dengan semua yang ke bawah gitu kan. Maka FCB-nya itu 40 dibagi sin 45 derajat, yaitu 40 akar 2 kN. Kemudian yang berikutnya yang di X, ya sigma Fx sama dengan 0. Jadi kita asumsikan aja misalnya ke kanan positif gitu kan. Berarti FCD ke kanan kan dikurangin sama FCB cos 45, yaitu yang komponen X dari gaya FCB ini. Itu sama dengan 0. Maka kita dapatkan hasilnya FCD yaitu FCB cos 45 derajat, yaitu tinggal dikalikan aja ya, 40 akar 2 dikali 1 per akar 2 atau setengah akar 2, yaitu 40 kN. Gitu. Nah, kemudian di diagram trusnya kita bisa menandai panah-panahnya itu ya. Ini dia tension atau compression. Nah, kalau di sini sih dia udah ngasih tahu dari awal ya. Ini arah-arahnya seperti ini. Kalau belum ada kita tambahkan. Seperti itu. Kemudian setelah kita selesai mendapatkan 2 nilai tadi, kita lanjut lagi ke join berikutnya. Cari lagi join yang sekarang 2 unknown-nya. Kurang analisis itu. Nah, setelah kita mendapatkan FCB dan FCD, jadi FCD
dan juga FCB udah dapat. Berarti yang kita bisa lakukan berikutnya adalah analisis yang D. Karena yang D ini kan tinggal yang belum tahu PD sama DE. Jadi kalau yang DC kan sama CD itu sama tuh. Jadi udah dapat ini udah dapat, yang ke bawah dapat, tinggal yang atas sama yang kiri, seperti itu. Nah, berikutnya ke D, kita tandain aja. Yang D itu ke kiri 40 kN, kemudian ke bawahnya udah ketahui juga 40 kN, tinggal FDB dan FDE. Ini arahnya juga kita bisa bisa paham aja lah ya, karena kan dia yang ini arahnya ke kiri, supaya balance ada yang ke kanan. Yang ini diketahui dia arahnya ke bawah, berarti harus supaya balance ada yang arah ke atas. Tapi sekali lagi, kalau misalnya pun kita tidak menggunakan asumsi yang tepat, kita bisa memperbaiki saja setelah kita melihat hasilnya. Jadi hasilnya negatif misalnya kan, itu berarti tinggal kita balik aja arahnya. Oke, dari sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0 kita dapatkan nilainya adalah FDB 40 kN dan FDE 40 kN. Ini udah kelihatan sih ya dari sini ya. Jadi kan kalau misalnya ke kiri 40 Newton supaya balas, ke kanan juga 40 kN. Yang ini ke bawahnya 40 kN, harusnya atasnya juga harus 40 kN, seperti itu. Nah, kita teruskan perhitungan seperti ini, jadi cari lagi join yang lain sampai semuanya dapat. Yang terakhir adalah yang join B aja. Jadi ini sudah dapat, C semua sudah dapat kan. Yang D dapat 2 juga, tinggal yang B. Jadi tinggal untuk mendapatkan yang AB sama BE gitu. Kemudian ini ya untuk yang D, jadi ini sudah diketahui, yang ini juga diketahui, tinggal yang ini kiri dan yang di bawah ini ya. Gitu. Nah, dengan cara yang sama, itu kita pakai sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0, didapatkan FBE-nya 80 akar 2 kN dan FBA-nya 120 kN. Nah, ini tanda-tandanya aja ya. Ya kalau yang tension ini seperti ini, kalau yang kompresi seperti ini. Ini joinnya ceritanya kan, joinnya. Jadi menekan join dan atau menarik join gitu kalau di atas ini. Nah, terakhir dia minta tabulasi. Jadi untuk member AB misalnya besarnya ada 120 kN dan nature-nya tension. CD misalnya 40 kN besarnya dan nature-nya compression. Jadi misalnya kita lihat AB dan CD ya di awal ini. Sini ya. AB kan dia tarik ya, dari misalnya kita lihat join ini dia ketarik. Tension, kemudian yang CD, nah ini akan ketekan ya. Ini ketekan ini. Arahnya juga ke sini. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba kembali pelan-pelan ya. Kita coba gambar dulu. Ceritanya memang belum ada tanda-tanda dia kompresi atau tension, jadi kita yang nyari nanti. Nah, sekarang coba kita kembali warna hitam. Sekarang kita ngapain dulu? Tadi kita cari dulu ya ininya, yang belum kita tahu kan si sudutnya kita belum tahu. Nah, kita ambil nih segitiga ini, segitiganya kita gambar misalnya gini, ini sudutnya, kemudian tingginya ini kan tadi sebesar ini ya, di depan ini kan sama dengan yang di sini 3 meter, ini 3, yang di bawah 3 meter juga. Kalau kita pakai sin kan depan per miring, miringnya nggak ada. Kalau cos samping per miring, miringnya sama nggak ada juga. Berarti kita bisa pakainya itu yang tangan kan tadi ya, tangan, karena tangan itu adalah depan per samping, karena dia sin per cos gitu kan, sin per cos. Nah, terus ya oleh tan theta itulah sin theta per cos theta. Maka tangan theta itu adalah jadinya, kan ini per miring juga kan, jadi habis ya, jadi tinggal depan per samping. Jadi 3 bagi 3. 3 per 3 sama dengan 1. Maka theta itu adalah tan ini 1, atau kita sebut arctan 1. Nah, arctan 1 itu kalau di kalkulator masukkan aja dapat 45
derajat. Itu 45 derajat. Nah, berarti kita udah dapat nih, ini nilainya sama-sama 45. Tadi jadi 45 derajat ya. Begitu pula yang ini. Oke. Nah, kemudian kita kan perlu mencari join, ya kan? Mencari join yang akan kita analisis. Nah, seperti yang tadi, kita lihat dulu join-joinnya. Jadi kalau di B, misalnya, posisi di B itu, dia kan ada AB, ini, ada AB, mungkin kita tandain ini kah, ya, ada AB, ada BE, ada juga BD, dan juga ada BC. Ada 4 yang kita nggak tahu. Berarti kita nggak bisa analisis si B dulu. Nah, coba kita lihat yang D di bawahnya ini. Ya, di D ini di bawah udah ketahui yang 40 kN. Kemudian apalagi yang tidak kita ketahui apa aja? Ada BE, BD, dan juga CD gitu ya, 3. Berarti nggak bisa juga nih yang D. Nah, coba lihat yang C. Yang C ini kan ada 3 garis ya, tapi di sini diketahui sudah yang bawah kan. Bawah 40 kN, tinggal BD dan juga CD. BD, tadi BC ya, BC sama CD. Karena 2 yang tidak kita ketahui, maka kita bisa melakukan analisis dari join C. Seperti itu. Oke, kita kembalikan. Ini. Di sini mungkin ya. Join C. Nah, di join C, pertama kita gambar dulu. Gambar dulu si C ini. Jadi dia bentuknya seperti segitiga gini ya. Seperti ini. Baru ada gaya yang ke bawah. 40 kN. Di sininya 45 derajat. Kemudian ada FBC dan juga FCD. Nah, sekarang arahnya sebenarnya kita tadi bisa asumsi asal aja dulu, tinggal ngeliat hasilnya. Atau kalau kita coba kita perhatikan dulu, kita bisa langsung melihat arahnya kira-kira yang benernya kemana gitu kan. Kan sudah ada yang ke bawah. Supaya balance berarti harus ada yang ke atas. Yang ada komponen Y, cuman yang ini kan, yang si BC ini, berarti dia harus arahnya yang ada ke atas gini. Harus seperti ini. Jadi nanti dia akan selemping nih. Jadi kan dia akan ada ini ya, komponen yang ke atas seperti ini. Ada juga komponen yang ke samping. Nah, ke samping mungkin supaya nggak tumbukan amin, saya taruh di agak ke bawah ya. Ini ceritanya dia ke bawah. Ke sini. Ini. Jadi yang ini adalah tadi apa tuh? BC ya. Jadi ini adalah FBC yang Y, dan ini adalah yang FBC X gitu. Kembalikan lagi. Ini tadi ya si FBC. Nah, kemudian ada FCD, arahnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Nah, kan kalau kita ngeliat di sini FBC yang komponen X-nya adalah ke kiri. Nah, supaya balance harus ada yang ke kanan. Kan belum ada lagi yang lain kan? Nggak ada lagi yang lain selain si CD untuk melawan itu. Jadi, ini harus ke arah kanan ini. Untuk melawan BC yang ke kiri. Berarti ini harus ke sana. Dan ini adalah apa tadi? FCD. CD ini adalah di C ya, join C. Seperti ini. Nah, kemudian kita cari aja dulu nih, berapa nilai-nilai FBC yang komponen X dan komponen Y. Nah, kalau yang komponen X, berarti kan kita, itu yang di samping nih. Di samping berarti pakainya cos kan. Nah, kalau kita perhatikan detailnya kan dia cos 45 derajat, itu adalah yang samping per miring. Sampingnya adalah FBC yang X. FBC yang X dibagi dengan FBC saja. Begini. Nah, berarti kalau kita mau menghitung yang FBC X, ini ya, FBC yang X, itu tinggal dikalikan FBC kali cos 45. FBC kali
cos 45 derajat. Nah, begitu pula yang yang Y. Yang Y kan berarti kita pakai sin. Atau di sini aja ya. Nah, ini sin 45 derajat itu adalah depan per miring. Nah, depannya dia kan ini. Tapi itu nilai sama yang ini ya, sama dengan yang ini. FBC yang Y. Jadi FBC komponen Y itu adalah sin 45 itu adalah FBC yang Y dibagi dengan yang miring. Miringnya kan FBC. FBC itu. Maka FBC komponen Y itu adalah FBC tinggal dikalikan dengan si sin 45 derajat seperti itu. Oke, nah kita udah dapatkan komponen-komponen X dan Y-nya. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke persamaan equilibriumnya. Persamaannya itu hanya 2 seperti ini. Jadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, ini biasanya kita asumsikan yang ke kanan positif, seperti ini tandanya, dan yang Fy ke atas positif. Nah, ini tandanya. Ini yang akan kita gunakan. Oke, jadi misalnya kita coba yang Fx sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0 berarti yang ke kanan ya, kanan positif. Yang ke kanan tuh ada apa? Ke kanan ada FCD. FCD ke kanan, berarti positif. Kemudian ada yang ke kiri melawan FBC yang X. Berarti dikurang FBC yang X itu sama dengan 0. Atau FCD kurang FBC yang X tadi kan, FBC kali cos 45 derajat sama dengan 0. Nah, ini masalahnya kan kita belum tahu FCD, belum tahu juga FBC. Jadi kita nggak bisa meneruskan nih belum nih. Yang si sigma Fx sama dengan 0. Berarti kita lompat dulu, kita mengerjakan yang sigma Fy sama dengan 0. Ini atas kita asumsikan positif seperti ini. Oke, pertama kita lihat ada apa di sini. Ada FBC yang komponen Y ya. Jadi FBC yang Y itu dikurangi. Kenapa dikurang? Karena dia ke bawah ya. Jadi kita asumsi atas positif, berarti yang kalau ke bawah ini negatif. Dikurang 40 sama dengan 0. Nggak lagi kan yang lainnya. Yang ini kan yang CD cuma ada di horizontal, yang di X ya. Jadi nggak ada nggak ada lebih dari satu yang kita tidak ketahui. Bisa kita selesaikan nih jadinya. FBC yang komponen ini tadi adalah FBC itu kali sin 45 derajat. Nah, itu sama dengan 40-nya bisa pindah ya. 40 itu. Nah, FBC itu adalah 40 bagi sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. Atau dia tuh akar 2 per 2. Berarti di sini ya. Ini akar 2 per 2. Berarti simulkan sini. Jadi kan 40 kali 2 per akar 2 gini kan ya. Nah, kita kalikan aja dengan akar 2 per akar 2 supaya hilang akar 2 di bawah. Kan akar 2 per akar 2 kan 1, jadi nggak mengubah di sini ya. Nah, ini kita kalau kita kalikan kan hasilnya jadi 2. 2 turun tangan 2 tinggal 40 akar 2. Gitu. Jadi FBC-nya kita naik aja ya. Ke sini FBC itu adalah sama dengan 40 akar 2 kilonewton. Berarti ini bisa kita selesaikan. Ya kan? FCD-nya itu adalah ini kan pindah nih FBC cos 45 ke kanan. FBC sendiri adalah 40 akar 2. Kemudian cos 45 derajatnya yaitu sama juga akar 2 per 2.
seperti ini. Nah, akar 2 kali akar 2 kan jadi 2 lagi. Nih, jadi kita bisa coret dengan 2 ini. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya FCD-nya itu adalah 40 kilo Newton. Nah, bagaimana dengan arahnya? Arahnya, karena kita dapatkan hasilnya ini positif, ini kan FBC dapat 40 akar 2, FCD dapat 40 kN ini kan. Berarti ini asumsi kita sudah benar. Berarti asumsi kita kan tadi yang FBC-nya itu ke sana atau tension. Berarti emang benar kalau di FBC itu nature-nya itu adalah tension. Kita tandain di sini tension. Kemudian yang kedua tadi yang FCD kita asumsikan dia menekan C ini kan, berarti dia compression. Seperti itu. Nah, terdapatlah ini sudah bagian yang ini kita dapat, kita lengkapin panahnya, yaitu FBC-nya ke sini ya, ke sini, sini. Kalau yang CD-nya dia menekan ini. Seperti itu. Nah, lanjut nih ke join yang berikutnya. Join yang berikutnya yaitu apa? Ada D sama B. Ini kan kita mau lihat kalau tadi B masih banyak nih, masih 3. Kalau D sekarang udah bisa nih. D tinggal yang ED sama atau DE sama BD, ya kan? Jadi kita bisa mengerjakan yang itu. Oke, mungkin dihapus dulu ya yang sudah tadi. Oke, tadi kita sampai sini ya. Kita sudah dapat FBC dan juga FCD. Sekarang kita lanjut ke join berikutnya, yaitu join yang D, karena dia tinggal 2 yang nggak diketahuinya. Nah, pertama kalau kita udah menentukan kita mau mengerjakan join D, maka terus dulu ya, misalnya ini join D. Kita gambar dulu nih si join ini, gaya-gaya bekerja itu apa aja. Nah, dia kan bentuknya tanda plus gini aja ya. Ke bawah ada ini 40 kN. Kemudian dari kiri ada ini CD yaitu besarnya 40 kN. Nah, tinggal BD dan juga DE. Nah, kalau misalnya kita mau asumsikan itu kan sebenarnya tadi sembarang ya, kita mau atas bawah atau ini kiri kanan. Tapi kalau kita lihat ke sini kan supaya balance tuh udah jelas ya arahnya yang benar gimana. Jadi kalau ada gaya yang ke bawah berarti ini harus ke atas. Berarti si FBD kita ke atas nih. FBD. Kemudian kalau ada yang ke kiri harus ada yang ke kanan supaya balance. Nah, ini adalah yang FDE. Seperti itu. Nah, habis itu kita tinggal pakai sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Yang bisa lihat sini ya. Ini yang tadi batas ini. Sigma Fx sama dengan 0. Kita asumsikan yang ke kanan positif. Ke kanan positif berarti si FDE kan kanan nih. FDE positif. Kemudian yang kiri ini 40 kN negatif. Minus 40 kN sama dengan 0. Berarti FDE kita adalah 40 kN. Nah, hasil kita positif. Berarti memang betul asumsi kita bahwa si FDE itu ke kanan, atau kalau istilahnya sini kan nature-nya itu adalah kompresi. Kita bisa tandain di sini dia adalah tadi usin lah compression. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ke persamaan atau equation equilibrium yang kedua, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Kita asumsikan kalau ke atas positif. Nah, yang ke atas ada FBD. FBD, kemudian yang bawah ada 40, yang berarti negatif kan.
40 sama dengan 0, minus gini. Berarti kayak tadi, FBD sama dengan 40 kilonewton. Hasil kita positif, berarti asumsi kita betul. Nah, FBD kita tadi kan kita asumsikan ke atas nih. Ini kan ke atas, berarti dia kan menjauhi si D ini kan. Menjauhi si D, itu berarti dia adalah tension. Nah, bisa kita bisa tandain di soalnya. Kita tandain aja. Kalau yang FDE, dia adalah kompresi. Nah, berarti dia menekan nih. Sedangkan yang FBD, tension. Nah, berarti kan dia saling tarik sini ya. Yang BD, yang tegak ini. Seperti itu. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan nilai ini, mungkin kita tuliskan aja ya. Nilai yang sekarang sudah kita dapatkan. Sudah ada lagi tambahan FDE, yaitu 40 kilonewton, dan FBD itu adalah 40 kilonewton juga. Setelah itu apa yang dilakukan? Seperti tadi, lagi-lagi kita mencari, kan kita tugasnya tadi mencari gaya di member-membernya kan, di semua member. Nah, yang belum kan sekarang tinggal yang AB dan juga BE. Nah, berarti kita sekarang bisa ke join B ya. Tinggal 2 kan yang dia tidak diketahuinya. Kita masuk ke join B. Di join B, kalau kita lihat gambarnya, ya kan gini ya. Ini ada yang ke bawah, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, kurang lebih ya. Nah, kemudian di sini kan dia ke bawah ya. Ke bawah, tadi berapa FBD? 40 kilonewton. Ini adalah join B ya. Kemudian yang BC tadi adalah besarnya 40 akar 2 kilonewton. Kemudian ada yang ke sini, yang ini kita udah tahu juga tadi BE berapa? Enggak, itu kan mau yang kita cari. Kita mau tahu itu sama ini, sama yang AB. Sama yang AB, ini kan kalau kita lihat 40 kilonewton udah ke bawah, 40 akar 2 kilonewton juga yang Y-nya kan juga ke bawah. Berarti ini harusnya ke atas ya ininya. Arahnya itu. Kita hapus aja. Ini ke atas seperti ini. Asumsi kita. Itu dia adalah apa tadi? FBE ya. FBE, kemudian yang di atas ada FAB. Nah, FAB itu ini kan dia sudah kanan nih, komponen X-nya yang FBE. Yang ini juga udah ke kanan, berarti ini harusnya ke kiri ya. Ini adalah FAB. Nah, kalau kita punya yang seperti ini, kita pecah dulu dia ke komponen X dan Y-nya, supaya kita mudah untuk melakukan perhitungan. Maka kita coba ganti warna-warnanya. Nah, ini kan dia bisa dipecah ya. Jadi ke sana. Ini. Dan juga ke bawah. Yang ini ya, 40 akar 2, supaya enggak mudah terlihat, saya taruh agak ke samping. Nah, seperti ini. Kemudian kalau yang BE juga sama, dia ke atas juga ya. Ke atas. Ini supaya terlihat saja posisinya agak ke samping gini.
dan juga ke kanan. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang belum kita tulis di sini? Kita belum nulisin sudutnya ya. Sudutnya kan kita tahu 45 derajat. Tahu dari mana kita 45 derajat? Kan di sini kita punya siku ini kan ya. Ini siku, berarti 90 derajat. 90 derajat, ini 45 derajat, sementara segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. Berarti kan sudah 180 kurang 90 kurang 45 tinggal 45. Jadi ini adalah 45 derajat nih. 45 derajat. Ini juga sama yang ke ke sininya juga sama 45 derajat seperti ini. Nah, atas itu juga sama. Oke. Nah, kemudian gimana? Apa yang kita lakukan untuk memecah komponen-komponen X dan Y-nya? Kita bisa pelan-pelan ya. Misalnya kita coba tuliskan dulu sin 45 yang ini ya. Misalnya kita anggap aja ini, kita mau nyari ini ceritanya kita sebut X dan ini kita sebut Y aja gitu ya. Berarti kan, mungkin atasnya supaya not. Sin 45 derajat, itu kan depan per miring. Depannya dia, misalnya kita ngomongin yang 45 ini ya. Depannya dia kan ini si X ini ya. Si X. Dibagi yang miringnya adalah 40 akar 2. Berarti X-nya adalah 40 akar 2 kali sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu adalah akar 2 per 2. Akar 2 kali akar 2 jadi 2, dibagi 2 jadi habis. Jadi tinggal 40. Berarti si X ini adalah 40 kilonewton. Ini ya, X sama dengan 40 kilonewton. Nah, atau mungkin kita langsung tuliskan ya di sini ya. Di sini kita lihat ini adalah 40 kilonewton. Nah, bagaimana dengan yang bawahnya? Ini bawah itu sama kita tapi pakainya yang cos ya. Yang cos berarti kan cos 45 derajat itu adalah samping per miring. Nah, sampingnya si 45 yang ini kan yang Y ini. Berarti Y per miringnya adalah 40 akar 2. 40 akar 2 seperti ini. Berarti Y sama dengan 40 akar 2 kali cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu kan sama ya, sama yang sin 45 derajat. Jadi dikalikan dengan akar 2 per 2. Akar 2 kali akar 2 jadi 2 bagi 2 1. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 40 kilonewton juga. Jadi kita bisa hapus nih. Kita isi 40 kilonewton seperti itu. Oke, itu untuk yang bagiannya apa ini tadi? Yang 40 akar 2 itu FBC ya. FBC baik untuk komponen X dan Y kita sudah dapat. Sekarang kita ke yang FBE. Kalau yang FBE itu gimana? Kalau yang FBE kan ini sama seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi. Jadi kalau yang ke yang arah X yang ini itu berarti dari yang sin ya. Gimana? Dari yang sin atau dari yang cos? Nah, misalnya gini ya. Ini kalau kita 45 yang ini, ya kan? Nah, gitu kita tulis saja misalnya sin 45 derajat. Nah, ini ya, sekarang yang kiri, 45 yang kiri. Nah, yang 45 derajat kan tadi depan per miring. Nah, misalnya depan kita, ini kita anggap ini adalah X dan ini adalah Y lagi ya. Sin 45 derajat ini kita tandain. Ini sudah selesai yang tadi. Oke, nah sekarang sin 45 derajat itu depan. Nah, depannya dia itu adalah yang si X ya. Seperti tadi. Ini kan sama nih panjang yang atas ini sama yang di bawah sini kan.
Jadi X per FBE, miringnya kan FBE. Berarti X itu adalah FBE sin 45 derajat, atau langsung kita masukkan aja kali ya. Sin 45 derajat itu kan nilainya tadi akar 2 per 2. Akar 2 per 2. Begini. Berarti yang ini isiannya adalah dari mana habis sini? Bukan. Ini. Berarti dia nilainya adalah akar 2 per 2 aja ya depannya 2 angka. Akar 2 per 2 FBE. Seperti ini. Oke, nah kemudian yang Y. Yang Y sama seperti tadi. Cos 45 derajat itu adalah apa nih? Cos kan berarti samping. Sampingnya dia adalah Y. Nah, ini Y per FBE. Karena tadi miringnya adalah si FBE. Berarti Y itu adalah FBE kali cos 45 derajat. Cos 45 juga sama akar 2 per 2. Berarti yang Y ini kita bisa ganti dengan seperti tadi ya, FBE bukan kita teruskan tadi angkanya dulu nih. Kita tulis aja akar 2 per 2 FBE. Nah, seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya komponen X dan Y untuk semua yang ada angle-angle-nya ini ya. Oke, mungkin kita bersihkan dulu halamannya sebelum kita lanjutkan. Oke, kita bisa lanjutkan di sini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke persamaannya. Misalnya pertama ini kita ambil sigma fx sama dengan 0, dengan ke kanan itu kita anggap atau kita asumsikan positif. Nah, ada apa aja nih? Pertama di sini ada ke kiri ya. Ke kiri ini FAB, berarti dia minus FAB. Kemudian ada ke kanan nih, yang akar 2 per 2 FBE. Berarti tambah akar 2 per 2 FBE. Lagi ke kanan lagi ini kan 40. Tambah 40 sama dengan 0. Nah, di sini ada dua kita nggak tahu nih, AB dan FBE. Berarti kita belum bisa mengerjakan yang sigma fx sama dengan 0. Kita kerjakan dulu yang sigma fy sama dengan 0. Sigma fy sama dengan 0. Yang ke atas kita asumsikan positif. Ada apa aja nih di sini? Di sini yang ke atas kan ada ini ya, akar 2 per 2 FBE. Jadi akar 2 per 2 FBE. Kemudian ada yang ke bawah di sini yang hitam 40, berarti minus 40. Lagi ke bawah 40. Lagi nggak ada ya, jadi sama dengan 0 langsung di sini. Nah, ini cuma satu yang nggak kita ketahui kan, si FBE, jadi kita bisa mengerjakan ini. Berarti akar 2 per 2 FBE itu adalah sama dengan 80. Berarti FBE itu adalah 80 kali 2 per akar 2. Ini kita bisa kalikan dengan akar 2 per 2. Akar 2 per 2 kan 1, jadi tidak mengubah hasilnya. Jadi akar 2 kali akar 2 jadi 2. 2 bagi 2, ini habis ya, bisa dicoret. Jadi sisanya adalah 80 akar 2. 80 akar 2 ya, FBE kilo Newton. Nah, hasil kita positif, berarti asumsi kita benar. Tadi asumsi kita FBE-nya adalah menuju ke B. Nah, berarti dia itu adalah kompresi ya. Ini compression. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan ke sini. Berarti tinggal FAB kan yang belum ya. Berarti atau mungkin FAB-nya kita ceritanya udah pindah ruas ya. FAB berarti kan ininya jadi minus nih. Minus nggak minus dong ya. FAB-nya kalau udah pindah ke sana kan ini tinggal ini. Jadi akar 2 per 2 kali FBE-nya tadi 80
akar 2 tambah 40. Akar 2 kali akar 2 jadi 2, bagi 2 habis. Tinggal 80 tambah 40. Berarti FAB sama dengan 120 kilonewton. Hasil kita positif, berarti asumsi kita benar. Nah, kalau asumsi kita tadi FAB, sini dia menjauhi join-nya. Menjauhi join, berarti dia adalah tension. Nah, kita bisa tandain sekarang nih. Di gambarnya, yang FBE tadi, ya, FBE itu adalah compression, berarti dia menekan si join-nya. Join-nya dia tekan nih. Nah, kalau yang FAB, dia tension. Nah, dia narik di sini. Nah, narik juga. Seperti itu. Jadi kita sudah dapat semua gaya-gaya yang ada pada member truss ABCDE ini ya. Kita tuliskan aja seperti tadi rangkuman hasilnya ya. Jadi FBE sama dengan 80 akar 2 kilonewton dan FAB itu hasilnya 120 kilonewton. Nah, ini bisa dicek tadi hasilnya sama dengan yang di contoh soal itu ya. Oke, mungkin itu saja untuk metode join analisis truss. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.